Hujan es disertai angin kencang menerjang dua desa Baurenom, Bojonegoro, Jawa Timur. Akibatnya 5 rumah warga rusak. Hujan deras disertai angin kencang menerjang desa Telogo Agung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kencangnya hembusan angin membuat warga panik. Menurut warga, hujan disertai angin kencang menerjang sekitar 5 menit. Bahkan di desa Selorajo, Kecamatan Baureno, hujan disertai dengan butiran es dengan ukuran sebesar batu kerikil. Suara berisik juga terdengar saat butiran es jatuh di atas genting rumah warga yang terbuat dari seng. Akibat hujan deras disertai angin kencang ini, sedikitnya terdapat 5 rumah warga di desa Telogo Agung mengalami kerusakan. Seperti atap rumah yang rusak tersabuk kencangnya hembusan angin. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Dihantam gelombang tinggi, perahu tradisional Joloro di Makassar, Sulawesi Selatan terbalik. 4 penumpang perahu tradisional terlempar ke laut. Awas! Hati Pak, berapa orang mau ikut Pak? Oke, last mana Pak? Ya. 2 penumpang perahu tradisional Joloro yang terbalik di Selat Makassar, Sulawesi Selatan dievakuasi kapal nelayan. Sebelumnya, tim SAR yang mendapatkan informasi perahu Joloro yang ditumpangi 4 orang tenggelam. Setelah pencarian 1 jam, akhirnya keempat korban ditemukan selamat, di mana salah satunya anak-anak. Kuat, minum Ki? Wih, luar biasa kuat. Lantai aja dari Pak. Yang ada lantai Pak, ada salian modelan. Perahu tradisional tersebut diketahui bertolak dari dermaga Kayu Bangkoa, Kota Makassar, dengan rute Pulau Kodingareng. Namun di tengah perjalanan, perahu kecil tersebut dihantam gelombang tinggi. Kapal Joloro dengan rute Pulau Kodingareng ke dermaga Kayu Bangkoa dilaporkan tenggelam di sebelah selatan Pulau Samalona pada hari Jumat siang. Kapal yang memuat 4 orang ini pada pukul 12.30 dikabarkan kapal dihantam ombak yang cukup tinggi hingga menyebabkan 3 orang korban terlempar dari perahu. Tim SAR mengimbau warga yang menggunakan transportasi laut agar tidak memaksakan diri jika cuaca sedang buruk yang bisa memicu gelombang tinggi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melapor. Kejaksaan Agung meringkus seorang terduga maklar kasus suap terhadap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Terduga maklar kasus Zarof Richard adalah mantan pejabat di Mahkamah Agung ditangkap di kawasan Jimbaran, Bali. Kejaksaan menangkap seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung berinisial ZR yang diduga terlibat kasus suap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. ZR ditangkap di Bali pada Kamis kemarin. Kini ZR tengah diperiksa intensif di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Penyidik Kejaksaan Agung menangkap 1 orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal, dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta. Gitu. Mengenai hasil pemeriksaan dan lain-lain itu menjadi kewenangannya Jagung ya. Nanti menunggu Puspenkum aja. Sebelumnya 3 hakim pengadilan negeri Surabaya diringkus oleh tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Ketiganya adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanendio yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini telah berstatus tersangka.
Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga dijadikan tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Richard. Zarof mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Richard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarof mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Zarof Richard kini ditahan oleh Kejaksaan Agung. Zarof merupakan mantan pejabat di Mahkamah Agung dan pensiun pada 2022. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di MA. Dalam LHKPN harta kekayaan Zarof Richard tercatat lebih dari 51 miliar rupiah. Selain itu, Zarof merupakan produser film Sang Pengadil yang tayang di bioskop Oktober 2024 dan film ini berkisah tentang kehidupan seorang hakim. Sementara dari hasil penggeledahan, Kejaksaan Agung RI menyita barang bukti berupa uang tunai hampir 1 triliun rupiah dari berbagai mata uang, yaitu 482.320 dolar Hong Kong atau setara 975.518.414 rupiah. Kemudian 71.200 euro setara 208.229.185 rupiah. Kemudian 1.897.362 US dollar yang setara dengan 29.757.848.909 rupiah. Lalu 5.725.075.075 rupiah. Kemudian 74.494.427 dolar Singapura yang setara dengan 855.030.515.308 rupiah. Kemudian emas antam 51 kg. Usai vonis bebas dibatalkan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kini menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung untuk bisa mengeksekusi Ronald Tanur. Sementara itu, karangan bunga berdatangan di Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dengan berbagai tulisan kritikan terhadap hakim yang bertugas dan hukum yang seakan diperjualbelikan. Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tanur, terdakwa penganiayaan hingga menyebabkan kekasihnya Dini Sera Afrianti meninggal dunia dan dinyatakan Ronald Tanur dihukum 5 tahun penjara. Atas putusan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kini menunggu salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung tersebut untuk mengeksekusi Ronald Tanur. Kejati Jatim memastikan jika pencekalan sudah dilakukan berkoordinasi dengan imigrasi yang berlaku selama 6 bulan. Jelas kami sudah agak berbesar hati karena dia terbukti bersalah, itu yang pertama. Nanti kita bayangkan petunjuk-petunjuknya seperti apa. Tentu kalau memang sudah sampai kasasi kan, kecuali kalau ada novum bisa ke KPK, nanti bagaimana itu finalnya. Jelas pada saat ada pengajuan upaya hukum tidak akan menghalangi eksekusi. Kami melaksanakan sesudah ada putusan bisa kami dandai. Kita harus punya petikannya dulu. Jadi tadi masih belum terbuka, masih terkait dari terdakwa. Kita tidak tahu, yang jelas sudah dalam pencekalan. Insya Allah aman. Sementara itu, karangan bunga berdatangan di Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dengan berbagai tulisan kritikan terhadap hakim yang bertugas. Pihak Pengadilan Negeri Surabaya mengaku tidak mengetahui siapa pengirimnya karena karangan bunga tersebut baru ada pada malam hari. Karangan bunga dengan kata-kata kritikan pedas ke hakim menarik perhatian warga yang melintas di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya, 3 hakim PN Surabaya, Heru Hanindyo, Mangapul, dan Erintua Damanik
menjadi sorotan karena memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang didakwa menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga meninggal dunia pada 24 Juli lalu. Ketiganya kini ditangkap karena terbukti menerima suap dari kuasa hukum terdakwa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan Sidik Judi. Pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin mengapresiasi pembekalan atau retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan retret ini menjadi terobosan baru yang baik dari Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan rasa nasionalisme dari para menteri. Hal ini dikatakan Ketua DPD RI saat mengikuti kegiatan outbound pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi. Outbound yang diikuti lebih dari 100 senator DPD RI ini digelar guna memberikan bekal nilai kebangsaan dan meningkatkan kerjasama antar anggota. Sultan juga menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon atas kegiatan retret yang dilaksanakan oleh Kabinet Merah Putih di Magelang. Kalau Bapak Presiden dan seluruh kabinetnya melaksanakan outbound atau semacam retreat di Magelang, kami pun melakukan itu hal yang kurang lebih sama di Bogor bersama teman-teman Lemhanas. Kalau dari sisi materi tentu teman-teman dari Lemhanas. Tapi kemarin beberapa hari sudah dilakukan secara teoritis, ya banyak ahli-ahli yang sudah bicara yang memaparkan baik kondisi politik lokal, nasional, global, kemudian fenomena yang akan terjadi, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, peluang. Sementara itu, pemirsa, Alfiansyah Komeng juga mengikuti pembekalan anggota DPD di Bogor, Jawa Barat. Seperti biasa, di sela pembicaraan serius, Komeng mengeluarkan celutukan lucu. Ada bocoran berarti akan ada apa aja? Kalau saya kan baru, ini makanya masih ngebul. Ini mungkin bisa tanya Pak Jenderal, Pak Bu, yang udah incumbent. Nah, jadi ngapain aja nih Pak? Outbound ini? Outbound ini kan sebuah upaya untuk merangkumkan kita yang dari berbagai daerah. Tapi ini paket-paket yang harus dilakukan oleh anggota DPD dan DPR. Semua. Sekaligus anggota MPR. Semua dewan. Kalau perlu dewan masjid juga ikut. Nih kayak Gus Adib ikut. Ya. Kalau itu kan jauh. Makanya dia pakai Hercules. Kita karena dekat pakai Herdayer. Jadi kan. Tapi semua juga jauh sih ya. Semua kan dari daerah masing-masing. Ya tujuannya sama. Tujuannya sama. Kalau kita menempati sesuatu kelembagaan kan, memang benar-benar harus mencintai negara ini, menjaga persatuan. NRG harga mati, udah nggak diskon lagi, udah harga mati. Jadi kita harus betul-betul menjaga. Tawa mulu nih. Iya. Supaya disiplin. Kalau udah disiplin, mudah-mudahan kita nggak bisa diselipin. Kayak gitu. Itu aja sih. Ya diselipin itu Jakarta Barat. Selipi itu mah. Oh selipi. Presiden Prabowo Subianto meninjau satuan pelayanan makan bergizi di Magelang, Jawa Tengah di sela retret hari kedua. Di tengah agenda retret Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo meninjau lokasi satuan pelayanan makan bergizi Sabtu siang. Presiden Prabowo keluar dari gerbang utama Akademi Militer dengan menaiki Bugikat, didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Satuan pelayanan makan bergizi terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, tak jauh dari Akademi Militer Magelang, dan akan memproduksi 3.000 porsi makanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita hingga anak sekolah. Kantor ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dengan penerima manfaat serta semua pihak yang terlibat dalam program makan bergizi. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dijadwalkan mulai 2 Januari 2025 mendatang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Muhammad Julhilmi, iNews melaporkan.
Menutup rangkaian hari pertama retret Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih serta taruna-taruni makan malam. Para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus hingga penasihat khusus Presiden berbaur saat mengikuti acara makan malam. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo berterima kasih kepada seluruh taruna TNI Polri yang telah melaksanakan upacara parade senja. Prabowo mengaku sengaja membawa para jajaran menterinya untuk mencontoh semangat dan disiplin para anggota taruna-taruni Akademi Militer. Presiden Prabowo merasa bangga di dalam kabinetnya terdapat 6 orang peraih Adi Makayasa, 2 dari Polri dan 4 dari TNI. Saudara, adalah harapan kita semua. Sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan Republik kita 5 tahun ke depan. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa, untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu, bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Ya, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih bernyanyi bersama di Gedung Hussein Akademi Militer Magelang. Tak hanya menteri, taruna Akmil juga ikut bergembira bersama. Sejumlah menteri membagikan momen kebersamaan dan keakraban usai acara makan malam formal retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Mereka merapat ke panggung hiburan dan menyanyikan lagu Koyo Jogja Istimewa. Sejumlah diantaranya juga asyik berjoget memeriahkan suasana. Tak hanya menteri Kabinet Merah Putih yang merapat ke panggung, para taruna Akmil yang ikut makan malam juga ikut bergembira bersama. Momen menarik terjadi di Akmil Magelang tepat di hari ulang tahun Mendagri ke-60. Tito Karnavian diguyur air oleh sejumlah menteri usai senam pagi. Kejutan lainnya juga didapatkan Tito saat pembekalan menteri di ruangan Ahana Sution. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka juga turut merayakan dan memberi ucapan selamat. Seisi ruangan juga turut menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Mendagri Tito Karnavian. Pemirsa, saatnya kita beralih untuk simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan ASMK, Jakarta Barat. Halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Ya, terima kasih Galuh dan selamat pagi pemirsa menemani akhir pekan Anda. Mari kita melihat dan mengupdate bersama perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan ASMK yang terbilang cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Dan bisa pemirsa saksikan sendiri bahwa kendaraan-kendaraan yang berdatangan tepat di belakang saya dari Jalan Jembatan 3 yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Kota Tua maupun juga yang nantinya akan lurus menuju ke arah Mangga Besar ataupun Gunung Sahari. Hingga saat ini dalam keadaan relatif ramai dan lancar, terlihat juga kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kisaran kecepatan di kecepatan 50 km per jamnya. Dan terlihat juga kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Gunung Sahari yang nantinya akan berbelok ke kanan menuju ke arah Kota Tua maupun juga yang akan lurus menuju ke arah
Jembatan 3 maksud kami juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga kendaraan yang melintas pada kawasan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan umum, dan perlu kami informasikan bagi para pengendara dari arah Gajah Mada yang nantinya akan lurus menuju ke arah Kota Tua untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda mengingat proyek MRT yang masih berlangsung di sekitaran kawasan ini. Dan juga bagi para pengendara yang telah bersabar menunggu antrian traffic light, kami mengucapkan terima kasih. Dan perlu kami informasikan kembali bahwa hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan operasi Zebra 2024. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dan selalu mengikuti petunjuk dan arahan dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Dan juga perlu kami informasikan kepada pemirsa bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1x24 jam, telah terjadi sebanyak 171 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 192 luka ringan. Dari 171 kasus laka lantas yang terjadi, 100% terjadi di jalan non-tol ataupun jalan arteri. Untuk itu kami menghimbau kembali bagi para pengendara, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, juga kendaraan pribadi maupun kendaraan umum untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas dan juga utamakan keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga keselamatan bersama saat berkendara. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin terus mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669 maupun SMS center di 9119. Demikian Galuh yang dapat kami. Beralih ke informasi lain pemirsa, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih mengabadikan momen mereka menjalani pembekalan di Akmil Magelang. Seperti yang diunggah oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melalui media sosialnya sambil mengenakan seragam tentara. Beginilah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang mengenakan seragam tentara beraktivitas di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ia pun mengupload dirinya melalui media sosial Instagram. Sama seperti Bima Arya, utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani juga mengunggah postingan kegiatan pembekalan di Akmil Magelang. Dalam postingan ini, seluruh Kabinet Merah Putih mengenakan seragam tentara. Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono tak begitu banyak memperlihatkan kegiatan pembekalan, namun ia bangga menunjukkan dirinya mengenakan seragam loreng khas TNI. Jika anggota kabinet banyak yang memperlihatkan kegagahan dengan seragam tentara mereka, lain halnya dengan Silmi Karim. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini menunjukkan tenda-tenda tempat menginap jajaran kabinet selama pembekalan di Akmil Magelang. Tidak hanya menggunakan pakaian loreng ala tentara, pemirsa, namun para jajaran Kabinet Merah Putih juga memiliki seragam lain dalam pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih melanjutkan agenda pembekalan di Akmil Magelang. Jika sebelumnya pejabat negara menggunakan pakaian loreng, kali ini para menteri mengenakan pakaian safari khas Prabowo Subianto. Mereka kompak memakai baju safari coklat muda atau krem untuk melanjutkan kegiatan pembekalan. Pakaian ini digunakan saat pembekalan yang dilakukan di dalam ruangan. Retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah menjadi momen yang penuh kesan bagi jajaran Kabinet Merah Putih. Menurut anggota kabinet, kegiatan ini bukan hanya menguji fisik, namun juga menyelaraskan visi, membentuk sinergi dan disiplin sebagai satu tim. Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih antusias mengikuti senam pagi, latihan baris berbaris, hingga pembekalan yang digelar di kawasan Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang. Kegiatan ini tentu memberikan kesan yang mendalam bagi para menteri dan wakil menteri. Iya, alhamdulillah. Saya kira ini satu kegiatan yang sangat bagus ya untuk merapikan barisan, menyamakan visi dan
memudahkan misi itu terwujud, memang kita perlu gerakan-gerakan kebersamaan. Dimulai dari kegerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati nurani. Nah, itu kesan jam bangun paginya itu agak repot saya. Biasanya kan kita tidurnya jam 2. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan. Nanti bangun jam 7. Nah, ini enggak ini. Kita tidurnya jam 2, jam 4 udah bunyi. Tapi itu bagus bahwa hidup itu disiplin. Tanggung jawab negara itu mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan tugas harus siap. Ya, ke sana sangat baik. Saya rasa ini adalah suatu langkah yang sangat efektif bagaimana kita di Kabinet Merah Putih ini bisa menyamakan langkah dan frekuensi, dan ini dibikin kegiatan yang saya rasa hampir mayoritas anggota kabinet tidak terbiasa, baik dari tidur di tenda, terus bangun jam 4 pagi langsung kita baris berbaris dan senam, kondisi juga materi-materi substansi yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan. Jadi ini langkah yang dimana hubungan kemanusiaan itu sangat penting, dari chemistry, dari hati, dan juga dari langkah. Jadi ini mempercepat karena Bapak Presiden ingin pemerintahan Kabinet Merah Putih bergerak cepat dan bekerja efektif. Kegiatan 2 hari ini sungguh luar biasa. Kekompakan dari seluruh anggota Kabinet Merah Putih, semangatnya satu sama lain saling mengingatkan, berangkat bersama-sama, makan bersama-sama, berkegiatan bersama-sama, mendengarkan penjelasan bersama-sama. Luar biasa. Saya melihat teman-teman anggota kabinet sangat